Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iputu Edi Mida Asrawan. Saat ini saya bertugas di Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, di mana di dalamnya dijelaskan Badan Penghubung Provinsi Bali menjadi salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang dikepalai oleh Kepala Badan dengan tingkat jabatan eselon 3 yang dibantu oleh 4 jabatan eselon 4 dan kelompok jabatan fungsional. Adapun jabatan eselon 4 tersebut adalah pertama, Kepala Subbagian Tata Usaha, kedua, Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga, ketiga, Kepala Subbidang Promosi dan Informasi, dan keempat, Kepala Subbidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan. Tugas utama dari Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koordinasi dengan pemerintah pusat. Di sini Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas utama yaitu pertama, perencanaan dan penyusunan program kerja, kedua, pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, ketiga, pengelolaan urusan keuangan dan anggaran. Keempat, tata kelola persuratan, kearsipan dan rumah tangga. Kelima, pengelolaan barang milik daerah dan aset. Keenam, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik. Dan ketujuh, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Dalam mendukung kelancaran penyusunan rancangan peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya, peran tata usaha tidak hanya sebatas administrasi rutin, melainkan menjadi fondasi teknis yang memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Penyusunan naskah akademis memerlukan kecermatan sejak tahap awal. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan penyiapan seluruh alat kelengkapan yang dibutuhkan oleh tim penyusun naskah akademis. Proses ini kami laksanakan secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Pertama, memastikan keputusan pembentukan tim penyusun naskah akademis, kerangka acuan kerja, dan jadwal kegiatan yang telah disiapkan dan disahkan secara tepat waktu. Kedua, memfasilitasi penghimpunan bahan hukum, regulasi terkait serta data pendukung yang relevan untuk kebutuhan inventarisasi materi hukum. Ketiga, menyiapkan sarana rapat, fasilitas fokus group discussion atau FGD, serta media koordinasi baik secara luring maupun daring. Keempat, mengelola administrasi korespondensi antar instansi, undangan narasumber, serta mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan secara rapi dan terarsip. Dengan ketersediaan alat kelengkapan yang matang dan terorganisir, tim penyusun dapat berfokus pada substansi materi hukum. Hal ini mempercepat proses penyusunan, meminimalisir kendala teknis, serta memastikan naskah akademis yang dihasilkan memenuhi standar kualitatif dan tertib administrasi. Dukungan tata usaha yang responsif dan terstruktur adalah kunci sukses tata kelola pembentukan produk hukum yang transparan dan akuntabel. Saya siap mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah merupakan etalase kebudayaan, promosi daerah serta representasi pemerintah Provinsi Bali di ibu kota. Menjaga legalitas dan keberlanjutan pemanfaatan lahannya adalah prioritas utama kami. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, mengkoordinasikan terkait draft SK Kerjasama Strategis Pinjam Pakai Tanah Anjungan Bali antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku pemilik tanah yang digunakan Anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah
dan pemerintah Provinsi Bali selaku pemilik bangunan yang ada di anjungan daerah Bali. Proses ini krusial untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kelancaran operasional anjungan Bali, serta memastikan pengelolaan aset negara berjalan tertib, akuntabel, dan transparan. Penyusunan program kerjasama strategis ini kami laksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terukur. Pertama, menghimpun seluruh legalitas batas tanah, luas area dan data historis pemanfaatan anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah. Kedua, merumuskan rancangan kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, hingga mekanisme pemanfaatan area yang sesuai dengan regulasi pengelolaan barang milik negara. Ketiga, memfasilitasi proses konsultasi dan pembahas substansi draft kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dan pihak Kementerian Sekretariat Negara. Keempat, menyiapkan skema administrasi pendukung, pemeliharaan, serta skenario pemanfaatan anjungan demi keberlanjutan program kerjasama. Melalui kerjasama strategis yang tertata rapi ini, pemerintah Provinsi Bali mendapatkan kepastian legalitas atas penggunaan lahan anjungan Bali. Hal ini menjadi landasan kuat bagi badan penghubung dalam mengoptimalkan anjungan Bali sebagai pusat promosi budaya, pariwisata, investasi, serta pelayanan masyarakat Bali di Jakarta secara legal dan berkelanjutan. Tata kelola administrasi yang cermat dan berlandaskan kepastian hukum adalah kunci sukses hubungan kelembagaan antar pusat dan daerah. Saya siap mengawal tertib administrasi dan kolaborasi strategis demi nama baik Provinsi Bali. Pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi membutuhkan komitmen moral sekaligus penguatan sistem. Melalui pemanfaatan teknologi, kami mentransformasi tata kelola kerja menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, mengawal pelaksanaan aksi pencegahan korupsi organisasi pada 2 area rentan, pengadaan barang dan jasa, serta penegakan disiplin aparatur. Implementasi pencegahan korupsi kami wujudkan melalui 2 instrumen digital utama. Pertama, transparansi pengadaan melalui e-katalog versi 6. Mengawasi dan memastikan seluruh proses belanja operasional di badan penghubung memanfaatkan e-katalog versi 6. Sistem ini menjamin kepastian harga pasar, riwayat transaksi yang terekam secara digital, serta menghilangkan potensi interaksi langsung yang beresiko konflik kepentingan dan gratifikasi. Kedua, integritas jam kerja via absensi online berbasis face recognition dan GPS. Menerapkan sistem presensi digital menggunakan kecerdasan deteksi wajah atau face recognition dan verifikasi lokasi berbasis GPS atau geofencing. Langkah ini menutup celah joki kehadiran, memastikan keabsahan keberadaan pegawai secara real-time, serta menciptakan keadilan dan disiplin anggaran belanja pegawai. Penerapan teknologi pengawasan ini berhasil meningkatkan efisiensi belanja daerah, mencegah potensi pemborosan anggaran, serta membangun budaya kerja yang jujur dan disiplin di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali. Integritas adalah tindakan, dan teknologi adalah penguatnya. Saya siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien berawal dari pemanfaatan data serta kajian informasi yang akurat, baik dalam penataan sumber daya manusia maupun pengelolaan aset daerah. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, memimpin pelaksanaan kajian informasi organisasi untuk mendukung efisiensi kelembagaan melalui penataan formasi jabatan fungsional, serta penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah. Kajian informasi ini kami laksanakan secara komprehensif melalui langkah-langkah strategis. Pertama, penyusunan formulir kebutuhan jabatan fungsional. Melakukan analisis beban kerja dan pemetaan fungsi organisasi untuk menyusun formulir perhitungan kebutuhan jabatan fungsional. Langkah ini memastikan pemenuhan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia di badan penghubung tepat sasaran, proporsional, dan mendukung pencapaian kinerja target instansi. Kedua,
kajian dan mekanisme penghapusan barang milik daerah, melakukan inventarisasi, verifikasi kondisi fisik, serta analisis teknis administratif terhadap aset daerah yang sudah rusak berat atau tidak ekonomis. Hasil kajian dituangkan dalam usulan formulir penghapusan barang milik daerah agar tata kelola aset daerah di badan penghubung berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Melalui kajian informasi organisasi yang terstruktur, kami mampu mewujudkan struktur sumber daya manusia yang ideal berbasis kompetensi, serta membebaskan beban pencatatan aset daerah dari barang-barang yang sudah tidak produktif. Hal ini menciptakan kejelasan beban kerja pegawai dan efisiensi anggaran pemeliharaan aset. Kajian yang presisi adalah kunci utama mewujudkan kelembagaan yang lincah dan berdaya guna. Saya siap mengawal tata kelola organisasi dan aset daerah yang profesional. Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya tentang penyelesaian prosedur, melainkan tentang pembentukan budaya kerja berintegritas dan komitmen menghadirkan rasa nyaman bagi masyarakat. Dalam mewujudkan standar pelayanan prima, Kasubag Tata Usaha memimpin pengawasan penerapan nilai-nilai pelayanan publik secara melekat. Melalui edukasi dan pemasangan flyer 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, kami memastikan setiap insan di subbagian tata usaha memberikan pelayanan yang hangat, humanis, dan profesional. Budaya ini kami selaraskan dengan core values ASN berakhlak sebagai pijakan dasar perilaku dalam bertugas. Dengan menerapkan moto kerja yang ditanamkan ke seluruh pegawai, guna menanamkan kesadaran penuh dalam melayani, kami senantiasa memegang dan menanamkan 4 prinsip utama di lingkungan kerja. Pertama, disiplin tanpa harus diawasi. Kedua, bekerja tanpa harus diperintah. Ketiga, tanggung jawab tanpa harus diminta. Keempat, jika tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Prinsip ini menjadi pendorong bagi seluruh staf untuk bertransformasi menjadi aparatur yang proaktif dan berdedikasi tinggi. Sebagai bentuk kepastian hukum dan komitmen publik, kami mengawasi keterlaksanaan maklumat pelayanan agar setiap hak dan kewajiban pengguna layanan terpenuhi secara transparan. Sejalan dengan itu, pengawasan disiplin pegawai juga ditegakkan secara konsisten, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah jabatan, mencegah pelanggaran, serta memastikan integritas aparatur tetap terjaga. Pengawasan yang konsisten adalah keteladanan kepemimpinan, adalah kunci terwujudnya pelayanan publik yang berdampak dan terpercaya. Saya siap mewujudkan tata kelola pelayanan dan disiplin aparatur yang unggul demi nama baik Provinsi Bali. Pelayanan publik yang prima dan berintegritas tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil dari pengendalian proses yang terstruktur, terukur, dan konsisten. Sebagai kepala subbagian tata usaha, bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh alur proses pelayanan administrasi maupun teknis operasional agar senantiasa berpedoman pada standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Ketiga, mitigasi kendala dan evaluasi berkala, mengidentifikasi sumbatan atau bottleneck dalam alur pelayanan dan secara aktif melakukan perbaikan serta penyesuaian SOP demi efisiensi kerja. Melalui pengendalian proses pelayanan berbasis SOP ini, kami mampu memberikan kepastian hukum, kepastian waktu, serta transparansi bagi seluruh pengguna layanan. Hal ini bermuara pada meningkatnya kepuasan masyarakat dan terwujudnya tata kelola administrasi yang akuntabel. SOP adalah tolak ukur mutu, dan pengendalian adalah jaminan kualitas pelayanan. Saya siap mewujudkan pelayanan publik yang tertib, transparan, dan profesional. Perencanaan anggaran yang matang adalah pondasi utama dari keberhasilan pelaksanaan program kerja dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, memimpin proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran atau RKA untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar perhitungan yang akuntabel, efisien, serta berorientasi pada pencapaian target kinerja Badan Penghubung. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kami laksanakan secara terstruktur melalui langkah-langkah strategis. Pertama, penyelarasan isu strategis dan target kinerja. Menganalisis kebutuhan prioritas organisasi, kinerja tahun sebelumnya, serta isu strategis Badan Penghubung untuk memetakan alokasi kebutuhan subkegiatan. Kedua, perhitungan kebutuhan real dan standar harga. Merumuskan rincian belanja berbasis skala prioritas dengan mengacu ketat pada standar satuan harga dan regulasi keuangan daerah yang berlaku. Ketiga, konsolidasi dan sinkronisasi lintas fungsi. Memfasilitasi forum pembahasan internal untuk menyelaraskan kebutuhan operasional tata usaha, fasilitas wisma atau anjungan, dan pelayanan kelembagaan secara transparan. Keempat, penyiapan dokumen dan DPA. Mengawal proses pembahasan draft RKA hingga penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA secara tepat waktu. Melalui penyusunan RKA yang presisi dan sistematis, kami mampu menciptakan penganggaran yang proporsional, mencegah pemborosan, serta menjamin kelancaran seluruh operasional dan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali secara akuntabel. Anggaran yang terencana dengan baik adalah wujud tanggung jawab kita kepada publik dan negara. Saya siap mewujudkan perencanaan anggaran yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil. Dalam manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah, keberhasilan tidak hanya diukur dari tersedianya barang atau jasa, melainkan dari tertib administrasi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangannya. Selain sebagai kepala subbagian tata usaha, juga sebagai pejabat penata usahaan keuangan yang menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa secara ketat untuk memastikan seluruh tahapan fisik dan keuangan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memenuhi seluruh persyaratan surat pertanggungjawaban atau SPJ yang berlaku. Pengendalian pelaksanaan kontrak dan verifikasi SPJ kami laksanakan melalui langkah-langkah sistematis. Pertama, pemantauan kinerja dan prestasi kontrak. Mengawasi kesesuaian progres pekerjaan penyedia dengan adendum, spesifikasi teknis serta jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak. Kedua, pemeriksaan fisik dan berita acara. Memastikan proses mutual cek, berita acara serah terima BAST, dan berita acara pemeriksaan pekerjaan diterbitkan sesuai kondisi real di lapangan. Ketiga, verifikasi keabsahan dan kelengkapan SPJ, memeriksa secara cermat keabsahan bukti transaksi, ketaatan perpajakan, kelengkapan administrasi SPJ, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah sebelum usulan pencairan diproses. Keempat, mitigasi risiko keterlambatan dan penyimpangan. Melakukan teguran administratif dan evaluasi berkala jika terjadi kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan. Melalui pengendalian kontrak yang presisi dan verifikasi SPJ yang akurat, kami mampu menjamin legalitas belanja daerah, mencegah potensi kerugian keuangan negara, serta memastikan kelancaran operasional Badan Penghubung Provinsi Bali yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengendalian yang cermat adalah benteng utama terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Saya siap mengawal tata kelola pengadaan dan pertanggungjawaban anggaran yang lebih bersih dan profesional. Perubahan sosial dan pesatnya era digital telah mengubah landscape tata kelola birokrasi. Fleksibilitas, kecepatan, dan keterhubungan kini menjadi tuntutan utama dalam menghadirkan pelayanan administrasi yang responsif. Perubahan sosial dan percepatan teknologi juga telah merestrukturisasi cara kerja organisasi. Birokrasi modern dituntut untuk semakin lincah, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan tanpa sekat ruang dan waktu. Sebagai kepala subbagian tata usaha,
memimpin kajian informasi perubahan sosial untuk merespon pergeseran pola kerja konvensional menuju tata kelola digital. Kajian ini menjadi dasar bagi kami dalam merancang dan menerapkan efisiensi kerja yang berbasis teknologi. Implementasi hasil kajian perubahan sosial ini kami wujudkan melalui beberapa pilar digitalisasi tata kelola. Di antaranya, pertama, penerapan Single Sign-On atau SSO dan kantor virtual dalam persuratan. Mengintegrasikan alur surat menyurat secara digital, proses verifikasi, disposisi, hingga tanda tangan elektronik dapat dilakukan secara terpusat, aman, cepat, dan ramah lingkungan tanpa kertas. Kedua, pengelolaan pola kerja fleksibel atau work from home menjawab kebutuhan fleksibilitas kerja era modern melalui skema WFH yang terstruktur dan berbasis target kinerja output, sehingga operasional tata usaha tetap berjalan optimal dari mana saja. Ketiga, komunikasi cepat dan responsif via WhatsApp. Memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai kanal koordinasi harian. Langkah ini memangkas jarak birokrasi, mempercepat respon antar instruksi mendesak, serta memfasilitasi komunikasi instan dengan para pemangku kepentingan. Keempat, koordinasi dan rapat tatap muka digital via Zoom. Mengoptimalkan platform Zoom untuk pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi kinerja, hingga sinergi lintas daerah dan instansi pusat tanpa terkendala efisiensi waktu dan anggaran perjalanan. Penerapan teknologi yang inklusif ini terbukti meningkatkan efisiensi proses persuratan hingga 80%, menghemat anggaran operasional, serta menjaga produktivitas dan konektivitas organisasi tetap tinggi di tengah dinamika perubahan sosial. Mengkaji dan beradaptasi terhadap perubahan sosial adalah kunci menghadirkan birokrasi yang modern, responsif, dan berdaya saing. Saya siap mengawal transformasi tata kelola digital di Badan Penghubung Provinsi Bali. Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah bukan sekedar aset fisik daerah, melainkan simbol kehormatan, simpul kelestarian budaya, dan wajah Bali di ibu kota. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha mengarahkan pelaksanaan kajian informasi budaya lokal yang dikolaborasikan dengan tertib tata kelola aset daerah. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa setiap elemen budaya lokal terdata, terawat, dan terjaga kelestariannya. Penyelenggaraan kajian dan penguatan nilai budaya lokal kami wujudkan melalui dua fokus utama. Pertama, inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah bangunan adat Bali. Melakukan verifikasi, pencatatan, dan pengkajian kondisi fisik aset barang milik daerah berbasis nilai arsitektur tradisional Bali, seperti Kori Agung, Candi Bentar, Balai Layang-Layang di Anjungan Bali. Kajian ini menjamin kepastian status hukum, keaslian nilai estetika budaya, serta ketepatan alokasi pemeliharaan aset daerah. Kedua, penerapan penggunaan pakaian adat Bali. Menegakkan ketertiban penggunaan pakaian adat Bali bagi seluruh pegawai sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025. Penerapan ini dilaksanakan setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, serta hari jadi daerah sebagai wujud pemuliaan kearifan lokal atau Nangun Satkerti Loka Bali dan identitas budaya dalam pelayanan publik. Melalui keterpaduan antara pengawasan aset bermuatan budaya dan penegakan etika berbusana adat, Badan Penghubung mampu menghadirkan tata kelola aset yang akuntabel sekaligus merawat warisan kearifan lokal Bali di perantauan. Melestarikan budaya adalah bagian dari menjaga martabat bangsa dan keandalan tata kelola pemerintahan. Saya siap mengawal tertib aset yang mengandung dan keanekaragaman budaya Bali secara profesional. Di era disrupsi informasi, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berwujud fisik, melainkan juga hadir melalui ruang cyber dalam bentuk kejahatan digital, peretasan, hingga penyebaran disinformasi yang merusak citra pemerintah. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha,
memimpin upaya pemetaan dan identifikasi ancaman ketahanan nasional di tingkat perangkat daerah. Kami berfokus pada pengamanan kanal komunikasi publik serta peningkatan kapasitas literasi digital seluruh aparatur. Langkah protektif dan edukatif ini kami wujudkan melalui dua instrumen strategis. Pertama, identifikasi dan mitigasi keamanan media sosial resmi perangkat daerah. Melakukan audit internal serta pemetaan kerentanan pada seluruh akun media sosial resmi Badan Penghubung. Langkah ini mencakup penerbitan standar operasional prosedur keamanan akun, penerapan autentifikasi dua faktor atau 2FA, serta pemantauan konten secara berkala guna mencegah peretasan atau hacking, pembajakan akun maupun peretasan sistem informasi publik. Kedua, pelaksanaan roadshow literasi digital Lentera Cyber. Menginisiasi dan mengawal pelaksanaan edukasi roadshow literasi digital Lentera Cyber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran cyber, memberikan pemahaman tentang etika bermedia sosial, serta membekali pegawai dan krama Bali di perantauan agar tangguh menolak berita bohong atau hoax dan ancaman cyber. Melalui identifikasi ancaman cyber dan pelaksanaan roadshow Lentera Cyber ini, kami mampu menjaga kedaulatan informasi perangkat daerah, membangun benteng pertahanan digital organisasi, serta memperkuat ketahanan nasional dari lini pelayanan publik. Keamanan cyber adalah bagian dari kedaulatan bangsa, dan literasi digital adalah kuncinya. Saya siap mengawal ruang digital yang aman, bijak, dan berintegritas demi nama baik Provinsi Bali. Akuntabilitas birokrasi ditentukan oleh sejauh mana kita mampu mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta anggaran yang dialokasikan demi mewujudkan kinerja yang berorientasi hasil. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, memimpin pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif kebijakan melalui penyelenggaraan rapat monitoring dan evaluasi semester 1 tahun 2026, serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP tahun 2025. Proses evaluasi kebijakan dan kinerja ini kami laksanakan secara terstruktur melalui dua instrumen utama. Pertama, evaluasi formatif melalui Monev semester 1 tahun 2026. Melakukan pemantauan real-time terhadap alur pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran hingga pertengahan tahun 2026. Evaluasi formatif ini berfungsi mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini, melakukan perbaikan alur kerja, serta memastikan seluruh indikator kegiatan berjalan sesuai target program. Kedua, evaluasi sumatif melalui penelaahan LKJIP tahun 2025. Menganalisis dan mengukur capaian kinerja utama organisasi selama 1 tahun penuh pada dokumen LKJIP 2025. Evaluasi sumatif ini menilai tingkat keberhasilan kebijakan efisiensi alokasi anggaran, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan perencanaan kinerja di tahun berjalan. Melalui pengintegrasian evaluasi berjalan dan penelaahan akuntabilitas tahunan ini, Badan Penghubung mampu menjamin ketercapaian target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, mencegah penyimpangan program serta memperkuat kualitas pelayanan publik yang transparan dan terukur. Evaluasi yang jujur, komprehensif, dan berkelanjutan adalah fondasi utama mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan terpercaya. Saya siap mengawal akuntabilitas dan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali. Kepastian hukum, kesetaraan standar, dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi sangat tergantung pada ketersediaan petunjuk kerja yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, bertanggung jawab merancang dan menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan berupa standar operasional prosedur atau SOP, guna memastikan setiap tahapan pekerjaan memiliki rujukan resmi yang akuntabel. Penyusunan SOP petunjuk pelaksanaan kegiatan kami laksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis. Di antaranya, pertama, identifikasi identitas kebutuhan SOP, menganalisis alur kerja layanan administrasi,
tata kelola persuratan, wisma, maupun anjungan untuk menentukan titik-titik kegiatan yang membutuhkan petunjuk pelaksanaan baku. Kedua, perumusan alur dan mutu baku, menyusun bagan alur kerja atau flowchart, menetapkan kejelasan pelaksana, batas waktu penyelesaian atau norma waktu, serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Ketiga, harmonisasi dan uji coba lapangan, memfasilitasi pembahasan draft SOP bersama tim pelaksana teknis guna memastikan petunjuk yang dibuat realistis, efisien, dan dapat diterapkan di lapangan. Keempat, penetapan dan diseminasi, menyiapkan pengesahan SOP secara resmi, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh staf pelaksana agar siap diimplementasikan secara konsisten. Melalui ketersediaan SOP yang lengkap dan terstandarisasi, kami berhasil menciptakan kejelasan pembagian peran, meminimalisir kesalahan prosedur, serta menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional Badan Penghubung Provinsi Bali berjalan secara tertib, efisien, dan profesional. SOP yang baik adalah panduan utama menuju tata kelola pemerintahan yang konsisten dan akuntabel. Saya siap mewujudkan kepastian dan standarisasi pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Bali.